Pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira ada yang bisa memimpin doa pada pagi hari ini? Saya, Bu. Baik, kepada adik Raihan Nuriba dipersilahkan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya diawali dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ingin berdoa selesai. Baik, untuk ketua kelasnya siapa hari ini? Saya. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir atau tidak, Regina? Ada yang tidak hadir, Bu, 5 orang. Ya. Itu alasannya kenapa ya? Kalau yang 2 orang sakit, Bu. Kalau yang 3 orang itu tidak tahu dia 2 orang kenapa, Bu. Oke, baik, nanti tolong berikan nama-nama yang tidak hadir tersebut Ya, baik, pada Bu. saya ya. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi ekosistem. Nah, ketika adik-adik mendengar kata ekosistem sendiri, silahkan kalian coba untuk memperhatikan keadaan lingkungan sekitar kalian. Kira-kira apa yang kalian temui di lingkungan sekitar kalian ini? Ada meja. Iya, ada meja. Kemudian ada Kursi. Ada Papan tulis manusia. Iya. Jadi di sekeliling kita ini tidak hanya ada makhluk hidup saja, tetapi juga ada benda mati. Iya, ada benda mati. Jadi kira-kira karena ada makhluk hidup dan juga makhluk tidak hidup, ketika mendengar kata tersebut, menurut adik-adik apa keterkaitan antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup tersebut? Interaksi. Iya, adanya interaksi. Kalau mendengar kata interaksi berarti ada hubungan ekosistem. Kira-kira ada yang tahu apa pengertian dari ekosistem? Saya, Bu. Oh, karena Raihan Nuriba tadi sudah menjawab, kita persilakan dulu untuk Yurika untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, jadi Bu, ekosistem itu interaksi atau hubungan antara makhluk hidup. Iya, interaksi itu merupakan hubungan antara makhluk hidup. Kita berikan aplaus dulu untuk interaksi antara makhluk hidup. Jadi interaksi antara makhluk yang hidup dan makhluk yang tidak hidup. Iya, jadi kalau makhluk yang hidup itu dia disebutnya biotik, yaitu makhluk hidup. Makhluk hidup itu contohnya apa saja? Ada manusia. Ya, ada manusia, Hewan. Iya, benar. Ada manusia, tumbuhan, ada hewan. Nah, komponen biotik ini dia terdiri lagi dari beberapa bidang. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan? Ada 4 contohnya itu. Ada Produsen. Ya, ada produsen. Kalau ada produsen berarti ada konsumen. Nah, ada juga Dekomposer. Ya, kemudian ada apa? Ada jadinya? Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau produsen itu merupakan makhluk yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Nah, contohnya makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri itu apa? Tumbuhan. Karena dia memiliki Klorofil. Iya, Fotosintesis. iya, dia bisa melakukan fotosintesis. Ya. Sedangkan kalau konsumen sendiri itu merupakan makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Contohnya seperti Manusia. Iya, seperti manusia. Kalau yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri itu kan ada manusia, ada hewan. Ya. Jadi dia dikelompokkan ada herbivora, ada karnivora, ada juga Omnivora. Kalau karnivora itu dia contohnya apa? Hewan pemakan daging kan? Contohnya apa? Harimau. Oh,
Ya, buaya, ya benar. Kalau untuk herbivora itu adalah makhluk hidup yang memakan tumbuhan, contohnya Sapi. domba, ya sapi. Kalau omnivora itu kan pemakan daging dan tumbuhan yang pada segala. Contoh selanjutnya tadi kan kita sudah menyebutkan contoh-contoh yang termasuk ke dalam produsen dan konsumen. Nah, selanjutnya kalau untuk decomposer itu merupakan makhluk hidup yang memakan sisa-sisa mikroorganisme atau sisa-sisa dari mikroorganisme yang sudah mati atau dia mampu merombak sisa-sisa organisme tersebut. Contohnya seperti apa? Yang biasa dia tumbuh di makanan yang sudah busuk. Jamur. Iya benar. Kemudian ada juga bakteri. Selanjutnya ada dead fear. Dead fear itu merupakan selanjutnya ada detrivore. Detrivore itu organisme yang memakan serpian-serpian organisme. Contohnya seperti apa? Luwing. Iya, luwing, benar. Tepuk tangan dulu. Kemudian ada yang tahu selain luwing apa lagi? Cacing. Ya, cacing. Tepuk tangan. Nah, baik. Jadi di sini Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Jadi kalian akan Oke, jadi di sini Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Kalian akan mengidentifikasi gambar-gambar ini termasuk dalam komponen biotik atau komponen abiotik. Komponen biotik itu komponen yang hidup, sedangkan abiotik itu yang tidak hidup. Tapi sebelum itu tadi belum ada yang menyebutkan kira-kira kalau komponen abiotik itu yang tidak hidup apa saja? Ada yang tahu? Ada air. Iya, ada air, benar. Apa lagi? Panas. Iya, benar. Kemudian ya batu. Kemudian yang membantu proses fotosintesis tadi ada? Matahari. Cahaya matahari. Matahari. Oke, jadi di sini Ibu sudah menampilkan ada gambar air dan juga gambar jamur. Kira-kira air ini termasuk dalam komponen Abiotik. Abiotik. karena dia bersifat tidak Tidak Hidup. hidup. Ya, selanjutnya ada jamur atau fungi. Ini termasuk dalam komponen Biotik. karena dia hidup ya. Ya. Oke, selanjutnya ada pohon dan juga Cahaya matahari. ya, kalau pohon termasuk dalam Biotik. Biotik. ya, sedangkan kalau untuk cahaya matahari dia termasuk ke dalam Abiotik. Selanjutnya ini ada gambar apa ini? Cacing. Dan juga Kucing. kira-kira keduanya ini termasuk ke dalam. Biotik. Tetapi yang membedakan mereka ini kan tadi Ibu sempat menyinggung ada 4 Ya. kan yang termasuk ke dalam biotik. Nah, kalau untuk cacing ini dia termasuk ke dalam komponen yang bagian apa? Di Retriever. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Kak Didi. Dia termasuk ke dalam detrivore karena dia yang merombak sisa-sisa makanan. Ya. Kemudian kalau kucing dia termasuk ke dalam Karnivora. karnivora tadi, dia masuk ke dalam produsen atau konsumen. Konsumen karena dia tidak mampu menghasilkan Makanan sendiri. Ya, jadi kucing ini mencari makanan untuk menunjang kehidupannya. Ya. Oke, jadi dari materi yang sudah Ibu paparkan tadi, kira-kira ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Ya, silakan. Jadi Ibu kan menjelaskan tadi ada 2 komponen, yaitu ada abiotik dengan biotik. Ya, benar. Jadi yang saya ingin tanyakan itu Ibu, hubungan dari komponen abiotik dan abiotik ini apa? Apakah dari 2 komponen ini ada hubungannya dalam kehidupan kita maupun yang lain? Itu pertanyaan saya Ibu. Iya, dari pertanyaan Nurliba tadi berarti hubungan atau keterkaitan dari komponen biotik dan komponen abiotik. Ya. Kira-kira adik-adik sekalian ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Raihan Nurliba tadi? Ya. Oke, kepada saudari Putri Tresia silakan. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu tentang hubungan abiotik dan biotik. Ya. Nah, hubungan antara komponen abiotik dan biotik itu dalam ekosistem dia sangat penting dan kompleks. Nah, komponen biotik itu meliputi semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik dia meliputi
unsur-unsur yang tadi seperti tanah, udara, sinar matahari, dan air. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada. Iya, baik. Berikan tepuk tangan kepada yang bertanya. Jadi bisa kita dapat ketahui bahwa makhluk yang hidup dan tak hidup itu dia saling berhubungan, karena bagaimanapun juga manusia tetap membutuhkan air untuk menunjang kehidupannya. Tumbuhan membutuhkan cahaya untuk proses fotosintesis yang menunjang proses kehidupannya. Ya. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan tadi tentang materi, selanjutnya Ibu akan memberikan lembaran kerja kepada kalian dan Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Ini tolong kalian diskusikan ya dengan teman kelompok kalian. Ya, baik. Oke. Nah, untuk kelompok 1 apakah ada yang ingin ditanyakan terkait soal yang sudah Ibu berikan? Belum, Ibu. Itu kan kalian disuruh untuk menjelaskan contoh ekosistem yang ada di lingkungan sekeliling kalian. Kira-kira ada ekosistem apa saja sih yang ada di sekeliling kita ini? Jadi silakan kalian sebutkan salah satu saja contoh ekosistem yang ada di sekeliling kita. Nah, untuk kelompok 2 apakah ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan dari yang sudah diberikan? Ada. Ya, jadi untuk nomor 2 itu kalian diminta untuk memberikan contoh. Kira-kira apa saja sih makhluk yang hidup dan tak hidup yang kalian lihat dalam ekosistem itu? Habis itu untuk nomor 3 itu kalian diminta untuk memberikan beberapa contoh dari makhluk hidup yang bersifat produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Oke, jadi Ibu berikan waktu selama 10 menit ya untuk kalian menjawab pertanyaan itu. Jadi mohon didiskusikan dengan teman kelompok kalian. Baik, Ya. Bu. Jadi untuk di sini tuh ada ekosistem sawah, kan? Terus untuk sini tuh ada air, berarti ada tumbuhan seperti tadi. Terus ada udara, Kalau produsen tadi itu Ibu bilang, Ibu menjelaskan produsen itu contoh makhluk hidup yang apa? Yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Iya benar, dia mampu menghasilkan makanan sendiri. Jadi kalian bisa tuliskan contoh kira-kira apa sih makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri itu. Ya. Begitu pula selanjutnya untuk konsumen, dekomposer, dan detritivor itu. Adik-adik sudah ada yang mampu menyelesaikan atau masih ada yang mengalami kesulitan dalam menjawab soal? Ibu, yang Ya. nomor 3 itu Ibu mau membuat cerita yang Tidak, kalian hanya diminta untuk membuat cerita ilustrasi yang menggambarkan komponen biotik. Jadi yang termasuk abiotik itu kira-kira dalam suatu ekosistem apa? Jadi komponen yang tidak hidup dalam suatu ekosistem itu contohnya apa? Kemudian yang termasuk begitu juga produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Ya. Nah, sudah ada kelompok yang sudah selesai? Kalau sudah ada kelompok yang selesai, Ibu akan memberikan penambahan nilai. Siapa yang sudah selesai kelompoknya? Saya Ibu, kelompok 1. Oke, dua mengangkat tangan itu kelompok 1 ya. Jadi persilakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil jawaban yang sudah didiskusikan. Ya, silakan untuk kelompok 1. Silakan bacakan.
Yang pertama itu tuliskan contoh ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi kelompok kami itu mengambil contoh itu ekosistem sawah. Ya, ekosistem sawah. Selanjutnya itu tuliskan contoh apa saja makhluk hidup dan tak hidup yang kalian lihat dari ekosistem. Jadi dari ekosistem sawah yang kami ambil itu dapat dilihat ada makhluk hidup dan tak hidup. Contohnya itu seperti padi, ada air. Kalau padi dia termasuk Padi itu termasuk komponen biotik. Ya. Yang termasuk komponen biotik itu ada padi, ada garut sawah, ada keong, Ya. ada cacing. Ya. Dan kalau yang abiotik itu ada air, ada tanah, ada cahaya matahari, dan suhu. Ya, benar. Selanjutnya itu nomor 3 disuruh membuat cerita ilustrasi yang menggambarkan komponen ekosistem yang termasuk yang pertama itu abiotik. Jadi yang termasuk abiotik itu ada air yang telah saya sebutkan tadi, ada tanah, ada cahaya matahari, dan ada suhu. Selanjutnya itu makhluk hidup yang termasuk produsen. Jadi makhluk hidup yang termasuk produsen di ekosistem sawah itu ada itu tumbuhan padi karena dia dapat menghasilkan makanan sendiri dengan melakukan fotosintesis. Selanjutnya makhluk hidup yang termasuk konsumen itu contohnya ada belut. Jadi belut itu termasuk dalam konsumen karena dia mencari makanan sendiri untuk kebutuhannya. Selanjutnya ada makhluk hidup yang termasuk dekomposer seperti contohnya itu cacing. Jadi itu memakan sisa-sisa sisa-sisa organisme. Dan yang terakhir itu ada makhluk hidup yang termasuk detritivor. Jadi makhluk hidup detritivor itu contohnya itu luwing. Ya. Jadi yaitu dari kelompok kami. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok. Jadi karena kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan lebih dulu, maka Ibu akan memberikan nilai untuk kelompok 1. Nilainya itu 100 untuk kalian semua. Ya, baik. Selanjutnya untuk kelompok 2, boleh kalian paparkan jawaban dari kalian. Ibu izin ke kamar mandi. Ya, baik. Silakan. Baik, kepada kelompok 2, apa sudah siap untuk menjawab lembar kerja yang sudah Ibu berikan? Siap. Ya, kepada siapa yang mau menjawab? Saya. Oke, Sri Melda dipersilakan untuk menjawab. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami dan saya mewakili kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, untuk yang pertama itu tuliskan contoh ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, di sini dari kelompok kami itu mengambil contoh ekosistem laut. Oke, ekosistem laut. Ya, Ibu. Nomor 2 itu tuliskan contoh apa saja makhluk hidup dan tak hidup yang kalian lihat dari ekosistem. Nah, untuk makhluk hidup itu yaitu hewan-hewan yang berada di laut seperti ikan dan semacamnya. Kemudian untuk yang abiotik atau yang tak hidup itu seperti suhu dan juga air. Kemudian untuk yang ketiga, Ibu menyuruh kami untuk membuat cerita ilustrasi yang menggambarkan komponen ekosistem. Dan untuk yang termasuk dalam produsen itu ada cyanobacteria atau alga biru. Kemudian untuk makhluk hidup yang termasuk konsumen untuk makhluk hidup yang termasuk konsumen itu kucing dan makhluk hidup yang termasuk dekomposer itu jamur. Dan terakhir makhluk hidup yang termasuk dalam detritivor adalah luwing. Ya, tadi kelompok 2 melewatkan pertanyaan yang pertama, itu ada di nomor 3 disuruh sebutkan yang termasuk dalam abiotik. Kalau dari kelompok 2 sendiri, abiotik itu apa pengertian?
bisa dijelaskan? Itu Ibu, makhluk hidup makhluk yang tidak hidup. Contohnya seperti apa Tanah. ini? Tanah, benar. Lihat. Yeay. Oke, jadi setelah kalian sudah memaparkan hasil jawaban dari kalian itu, jadi Ibu rasa kalian sudah mengerti materi yang sudah Ibu paparkan hari ini. Jadi kalau untuk ekosistem sendiri itu merupakan hubungan interaksi antara makhluk yang hidup dan juga makhluk yang tidak Hidup. Nah, kalau untuk makhluk yang tidak hidup itu dia disebutnya makhluk abiotik. Ya. Contohnya itu seperti ada tadi Tanah, tanah, air, air, suhu, cahaya. ya, pH itu kan derajat keasaman itu merupakan komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup. Sedangkan selanjutnya juga ada komponen yang hidup. Komponen yang hidup ini dia terbagi atas 4 lagi. Contohnya yaitu ada produsen, konsumen, dekomposer, dan detrivor. Kalau produsen itu tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian ini, produsen itu organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Kemudian kalau konsumen itu yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri atau dia memerlukan organisme lain untuk dimakan sebagai penunjang kehidupannya. Selanjutnya kalau untuk dekomposer itu merupakan organisme yang memakan sisa-sisa dari mikroorganisme atau dia merombak mikroorganisme tersebut. Lalu untuk detrivor dia seperti luwing dan juga cacing. Baik, jadi saya sudah memaparkan beberapa materi tadi. Kira-kira ada yang masih belum paham tentang materi kita pada pagi hari ini tentang ekosistem atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Silakan bertanya. Saya Bu. Oke, kepada saudara adik Ijek, dipersilakan untuk bertanya. Ya baik, terima kasih. Jadi sini saya izin bertanya Bu, apa perbedaan antara ekosistem darat dan ekosistem air? Nah, dan bagaimana interaksi antara makhluk hidup dalam masing-masing ekosistem tersebut? Terima kasih Bu. Iya, jadi adik Ijek ini bertanya tentang perbedaan ekosistem darat dan juga ekosistem air. Ya. Kemudian interaksi di masing-masing di dalamnya itu. Jadi kalau pertanyaan dari adik Ijek tadi itu kan bertanya tentang bagaimana ekosistem darat dan ekosistem air. Nah, kalau ekosistem darat itu dia meliputi seperti pohon, hewan, kemudian ada makhluk hidup yang mampu bertahan hidup di darat. Sedangkan kalau ekosistem laut itu meliputi seperti ikan, terumbu karang, kemudian juga ada air, rumput laut. Nah, masing-masing organisme ini di dalam ekosistemnya dia akan saling berinteraksi untuk menunjang kehidupannya. Seperti misalnya kalau untuk ekosistem darat, misalnya sapi, kan dia perlu memakan rumput kan? Rumput berperan sebagai produsen, sapi berperan sebagai konsumen. Jadi di situ akan terjadi adanya hubungan atau interaksi antara makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, kira-kira dari adik-adik sekalian ada yang masih ingin bertanya? Saya Ibu. Ya, kepada saudari email, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kembali lagi Ibu. Jadi pertanyaan saya dari materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, kira-kira apa manfaat mempelajari dari itu materi ekosistem tadi? Ya, pertanyaan dari Maksudnya email. apa kita mengetahui ekosistem ini? Ya, apa sih manfaat kita mempelajari ekosistem pada pagi hari ini? Kira-kira kalau dari adik-adik sekalian, menurut adik-adik sekalian, ketika kalian sudah mendengar paparan materi dari saya tadi, apa manfaat yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari materi ekosistem ini? Ada yang bisa menjawab? Saya itu Oke, kepada Raihan dipersilakan. jadi manfaat kita mempelajari ekosistem itu agar kita dapat mengetahui hubungan atau interaksi antara komponen yang hidup dan tak hidup. Jadi kita dapat mengetahui hubungan antara yang misalnya tumbuhan dengan hewan, karena hewan membutuhkan tumbuhan untuk makannya dan bertahan hidup. Dan selain itu juga antara tumbuhan dengan cahaya matahari, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis agar bisa tetap tumbuh. Jadi kita bisa mengetahui hubungan interaksi antara yang komponen biotik ini mempengaruhi makhluk hidup, dan komponen abiotik dapat mempengaruhi juga makhluk komponen yang biotik. Ya, baik, itu jawaban yang sangat bagus. Kita berikan aplaus untuk teman-teman. Baik, jadi dari jawaban yang berikut tadi sudah sangat bagus. Kira-kira ada yang masih
mendengarkan jawaban dari Rayana tadi? Ada yang ingin menambahkan? Saya, Ibu. Oke, kepada Nanda dipersilakan untuk menambah jawabannya. Baik, dari jawaban dari Raihan Doliba, saya bisa menambahkan sedikit, yaitu manfaat kita mempelajari ekosistem itu kita bisa mengetahui, jadi saya dari situ bisa mengetahui bahwa ternyata padi itu merupakan produsen karena dia itu menghasilkan makanannya sendiri. Iya, benar. Kemudian yang hewan-hewan itu merupakan konsumen karena mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian dari ekosistem juga itu tersebut kita bisa mengetahui bahwa ternyata antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu mempunyai interaksi yang sangat menguntungkan. Iya. Dimana contohnya itu dari misalnya untuk tanaman itu dia itu sangat bergantung pada cahaya matahari yang merupakan makhluk tak hidup. Iya. Itu tambahan dari saya. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada Nanda. Nah, kira-kira sudah cukup atau masih ada yang belum paham materi hari ini? Sudah, Oke, jadi untuk hari ini saya rasa sudah cukup. Kita sudah belajar pengertian dari ekosistem, komponen apa saja yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita juga sudah belajar kira-kira apa manfaat kita mempelajari ekosistem ini untuk mengetahui hubungan interaksi kita antara makhluk hidup dan yang tidak hidup. Ya, jadi Ibu harap kalian bisa mengerti ya materi hari ini atau tentang ekosistem itu sendiri. Ya, baik. Jadi Ibu berterima kasih banyak atas kehadiran kalian pada hari ini. Jika ada kesalahan dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Ya. Ibu.